di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan saya juga menyampaikan hormat saya kepada Ketua DPC, juga kepada seluruh Ketua PAC yang hadir, serta rakyat tulus. Tuan rumah ya? Ya, siap. Terima kasih lah ya sudah memberikan tempat buat kita bisa berkumpul dan berbincang-bincang, saling bertatap muka. Begitu juga dengan kawan-kawan semua. Kebetulan ada di sini Sumarlin Sianturi, teman PSIP STM. Nah, teman PSTM. Kebetulan siapa buatan kami. Nah, jadi nawala Guru Sinaga. Siapa tahu saudara maka ulai ba salam hormat maki ulai. Oke. Jadi tadi sudah banyak disampaikan kawan-kawan. Saling memperkenalkan diri dan mungkin ada yang pesan-pesan yang disampaikan Sekjen ketua penasehat. Jadi sedikit saya tambahin, awal berdirinya Pemuda Batak Bersatu ini adalah bukan karena sebuah kehebatan atau bukan karena sebuah kekayaan, tetapi Pemuda Batak Bersatu ini berdiri karena memang ada sadao. Jadi waktu itu kami di Bekasi merasa tertindas, tidak bebas. Kami mau beribadah juga tidak bisa. Nah, di rumah sendiri pun untuk menyanyikan pujian-pujian tidak bisa, setengah suara. Jadi itu yang membuat pada saat itu kita tergerak. Kenapa orang Batak ini nggak bisa kompak? Kalau kompak pasti hebat lah. Sedangkan sendiri-sendiri aja bisa hebat. Kenapa? Karena banyak orang Batak yang sendiri-sendiri, tetapi dia punya kekuatan, cukup terkenal, cukup punya kekuasaan, punya pangkat, tetapi tidak bisa berbuat banyak untuk bangsanya sendiri, tidak bisa memperjuangkan bangsanya sendiri. Jadi mungkin harus kita yang dari bawah yang bergerak bersatu bisa memperjuangkan bangsa kita ini. Itulah dasar pemikiran pada saat itu PBB ini kita bentuk. Tapi saya harus salut dan angkat topi buat semua kawan-kawan seluruh Indonesia. Kenapa? Karena PBB ini besar bukan karena kami pendiri. Kami hanya sebagai inisiator, hanya sebagai memulai. Tapi yang membesarkan ini ya seperti yang ada di daerah, seperti yang ada di Batu Barat, bahkan di PAC, bahkan di ranting-ranting. Kalau PAC tidak ada, DPC tidak mungkin bisa besar. Kalau DPC tidak ada, DPD pun tidak mungkin bisa besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau DPD tidak ada, DPP pun tidak ada apa-apanya. Jadi yang kita besarkan PBB-nya, yang kita besarkan bukan ketuanya, bukan ketua umumnya, bukan sekjen, tetapi yang kita besarkan adalah PBB-nya dan orang Batak secara keseluruhan. Jadi inilah teknik kita sama-sama. Kami mengharapkan kawan-kawan bisa mempertahankan atau menjalankan 4 pilar yang sudah kita buat, yang kita sebut dengan 4 pilar, yaitu solidaritas, toleransi, rukun, dan gotong royong. Kita tidak perlu kaya, kita tidak perlu hebat, kita tidak perlu kuat untuk mendirikan sebuah organisasi. Yang kita butuhkan adalah solidaritas. Kalau kita sudah solid, yakin dan percaya, kita pasti kuat. Kalau kita solid, yakin dan percaya, kita pasti hebat. Kalau kita solid, kita yakin dan percaya, kita pasti berjaya. Jadi, selain solidaritas, kita juga harus toleransi. Kenapa kita harus toleransi? Kita harus bisa berbaur dan menerima suku-suku lain atau agama-agama lain berbaur dalam hidup kita. Karena kita juga menginginkan kita juga diterima di lingkungan mereka. Seperti kami di perantauan ini, kami terkadang ada di satu tempat orang Batak ini tidak diterima. Jadi ini yang coba kita buat dan kita berikan contoh ke diri kita sendiri. Karena Sumatera Utara ini sangat terkenal dengan toleransinya. Yang di Toba di mana-mana agama kita, saudara-saudara kita dari suku manapun kita tetap bisa berterima. Mereka mau ngapain pun kita berterima. Jadi ini yang harus kita perjuangkan. Kita pun dimanapun semoga bisa diterima. Jadi dengan adanya toleransi tersebut, kita yakin dan percaya kita pasti bisa hidup rukun. Sama seperti dikatakan ketua tadi, PBB ini nggak punya duit, tetapi semua kegiatan bisa kita jalankan dengan apa? Dengan gotong royong, patung-patungan, semuanya kita tutupin. Kalau yang 4 ini bisa kita jalankan, kita yakin dan percaya yel-yel kita itu bisa kita jalankan, yaitu satu rasa, satu jiwa. Tapi kalau dari salah satu yang 4 tadi itu tidak ada, satu rasa, satu jiwa itu hanya teriakan aja. Jadi kita jadikanlah yel-yel kita itu jangan aja teriakan. Kami yakin dan percaya memang itu sangat sulit menjalankan satu rasa, satu jiwa ini. Tapi kenapa kami beranikan itu menjadikan yel-yel? Karena kalau kita ada perselisihan, dan kami sering alami, kami ada perselisihan, sudah kencang nih perselisihannya,
nanti disampaikan sama penasehat, cuman iklan berantem aja. Satu rasa satu jiwa katanya, udah lalu lembek terus. Nah, ini ada kalimat ini, yel-yel ini bisa memecah egois kami. Jadi kami harap juga yel-yel ini bisa memecah egois kita. Begitu ada perselisihan, kalau udah disebut satu rasa satu jiwa, sudahlah, hilangkan perselisihan. Jadi artinya kita jadikanlah yel-yel ini memang pemecah segala permasalahan. Kalau nggak ada lagi titik temu, sudah mau berdua juga tidak bisa ada ketemunya untuk memecahkan permasalahannya, kembali ke satu rasa satu jiwa. Biar kembali berbaur kembali kita merangkul, kembali kita bersama. Bisa kawan-kawan ya? Bisa. Siap. Ya, orang Batak ini luar biasa sulitnya, karena orang Batak ini keras. Raja semua. Kan jadi ada kata-kata yang selalu sering kita dengar sama orang Batak, yaitu hotel, osong, teal, elat, lati. Ini terlalu sering kita dengar. Jadi karena terlalu sering kita dengar, jadi kita meyakini bahwasanya orang Batak seperti itu. Nah, jadi kita minta kata-kata ini kita buang. Kenapa? Karena kita yakin sekarang orang Batak itu hotel itu perlahan-perlahan itu sudah terkikis dan sudah tidak ada. Kalau itu ada, PBB tidak akan pernah bisa besar. Tetapi kita bisa buktikan PBB bisa besar, berarti kosong, teal, elat tadi itu sudah mulai hilang sama orang Batak. Itu harus kita buktikan dan harus kita wariskan sama anak-anak kita, biar orang Batak bisa dipandang dan jauh lebih bermartabat. Mungkin yang itu bisa kami sampaikan Ketua. Sekali lagi, walaupun kedatangan kami sangat singkat, tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak mengurangi rasa sayang kami, tidak mengurangi rasa bangga kami kepada kawan-kawan semua. Tapi karena situasi dan kondisi, jadi mungkin kalau melihat wajah kami agak ketat-ketat sedikit, bukan kami penyambutannya kami tidak senang, tapi memang kami karena luar biasa capeknya. Kami sudah keliling beberapa kabupaten, hampir tidak ada istirahat. Ini hanya untuk memenuhi janji kami pada waktu acara kemarin, bahwa saya kawan-kawan banyak nggak bisa masuk ke dalam. Tapi kami mau menebus kekecewaan kawan-kawan dengan kami berkeliling. Mudah-mudahan kami diberikan kesehatan, semua kabupaten, semua DPC bisa kami jalani. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan kemarin kami dapat informasi tanggal 24 DPC Batubara akan dilantik. Mungkin mohon maaf buat Abang Ketua sama buat kawan-kawan semua, mungkin kami tidak bisa hadir. Karena tanggal 23 kami harus sampai di Jakarta, karena tanggal 24 kami ada acara, ada seminar. Ada seminar tanggal 24-nya, tanggal 25-nya juga ada acara, tanggal 30-nya kembali. Sangat panjang kegiatan kami di sana. Jadi mungkin kami tidak bisa hadir, Amang. Makanya kami usahakan kami hadir di sini hari ini. Kami sampaikan selamat nanti buat kawan-kawan yang sudah dilantik. Dan begitu dilantik, berarti beban sama kawan-kawan semakin besar. Artinya kalau begitu dilantik bukan menjadi makin busuk dada, tetapi makin rendah hatilah untuk menjalankan organisasi ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Poras menjua-jua.